Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit memaparkan materi mengenai Chi kuadrat. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya, Diana Rahmawati Yubro, yang kedua Rias Ananda Putri, dan yang ketiga Arina Devi Salsabila. Nah, dalam bab Chi kuadrat ada 5 subbab. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan subbab yang pertama mengenai pengertian Chi kuadrat. Nah, tulisannya yaitu Chi kuadrat, namun dibacanya Chi kuadrat. Adalah sebuah uji hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data yang diambil untuk diamati. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kegunaan Chi kuadrat. Adapun kegunaan dari uji Chi square atau Chi kuadrat adalah untuk mengetahui yang pertama, ada tidaknya asosiasi antara dua variabel. Yang kedua, apakah suatu kelompok homogen atau tidak. Yang ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data. Yang keempat, digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Yang kelima, digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Dan yang keenam, cocok digunakan untuk data kategorik, data distrik, atau data nominal. Kemudian kita memasuki materi yang kedua. Nah, Chi kuadrat sebagai alat estimasi. Dengan menggunakan Chi kuadrat, peneliti dapat mengadakan penelitian probabilitas perbedaan frekuensi dalam sampel dari frekuensi dalam populasi sebagai akibat dari kesalahan sampling. Adapun frekuensi dalam populasi dapat didasarkan atas informasi yang diperoleh dari suatu sumber atau dapat juga didasarkan atas suatu hipotesa. Rumus yang umum untuk Chi kuadrat adalah sebagai berikut. X kuadrat sama dengan sigma kurung buka FO min FH kurung tutup kuadrat per FH. Nah, untuk X kuadrat ini merupakan simbol dari Chi kuadrat. Sedangkan FO yaitu frekuensi yang diperoleh dari sampel. FH merupakan frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencerminan dari frekuensi yang diharapkan dalam populasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rias Ananda Putri dengan NIM D2018-561. Jadi saya di sini akan memaparkan tentang Chi kuadrat sebagai alat pengetesan hipotesa. Nah, dalam pengetesan hipotesa kita menggunakan Chi kuadrat untuk menguji apakah perbedaan frekuensi yang diperoleh dari dua sampel atau lebih merupakan perbedaan frekuensi yang hanya disebabkan oleh kesalahan sampling ataukah merupakan perbedaan yang signifikan. Lalu, dalam melakukan pengetesan hipotesa, hal pertama yang dilakukan adalah menggunakan rumus yang telah dicantumkan. Kemudian yang kedua dilakukan adalah menetapkan derajat kebebasan. Terdapat satu aturan umum yang telah ditetapkan untuk menetapkan derajat kebebasan yang menyangkut tabel yang sedikitnya mempunyai 2 baris dan 2 kolom, disebut tabel 2x2. Terdapat rumus yang bisa digunakan untuk mengetes hipotesa perbedaan frekuensi antara dua sampel, yaitu X kuadrat sama dengan N buka kurung AD dikurangi BC tutup kurung kuadrat. Jadi N AD kurangi BC kuadrat per
A plus B, C plus D, A plus C, dan B plus D. Nah, tabel 2 kali 2 itu seperti di bawah. Terdapat 2 sampel dan ditotal ke bawah dan ke samping. Seperti sampel 1 dan sampel 2. Sampel 1 itu A, sampel 2 C. Jadi kalau total ke bawah itu A plus C. Jika kategori ditotal ke samping kategori 1 A ditambah kategori 2 yaitu A plus B. Baik, cukup dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Arina Devi Salsabila akan melanjutkan materinya, yaitu tentang Chi kuadrat dengan derajat kebebasan lebih dari 30. Rumus untuk menghitung nilai Chi kuadrat dengan derajat kebebasan lebih dari 30 adalah X per SD sama dengan akar 2X kuadrat min akar 2 dikali DB min 1. Dengan keterangan X kuadrat yaitu nilai Chi kuadrat yang diperoleh, DB yaitu derajat kebebasan dari tabel kontingensi. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu Chi kuadrat untuk menghitung perbedaan persentase. Kecuali untuk menyelidiki signifikasi perbedaan frekuensi yang biasa, Chi kuadrat dapat juga digunakan untuk nilai signifikasi perbedaan frekuensi yang sudah diubah dalam persentase. Jadi, Chi kuadrat ini bisa digunakan untuk mengukur nilai signifikasi perbedaan frekuensi yang nilainya itu sudah diubah dalam bentuk persentase. Kemudian dalam menggunakan Chi kuadrat untuk menghitung perbedaan persentase, ada 2 catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain yang A, terhadap peta kecil yang telah diadakan koreksi dan penyesuaian lebih dahulu. Sebabnya ialah karena probabilitas signifikasi suatu kejadian lebih tergantung pada frekuensi dalam persentase. Yang B, nilai Chi kuadrat yang diperoleh dari perhitungan frekuensi dalam persen harus diubah terlebih dahulu dalam nilai Chi kuadrat dari perhitungan-perhitungan dengan frekuensi nyata sebelum pengetesan signifikasi dilakukan. Kemudian selanjutnya ada contoh permasalahan. Permasalahannya yaitu salah satu organisasi perempuan ingin mengetahui apakah wanita berpeluang sama dengan pria untuk menjadi seorang kepala desa. Untuk itu, dilakukan penelitian. Populasi penelitiannya adalah masyarakat di suatu daerah yang sedang melakukan pemilihan kepala desa. Ada 2 calon kepala desa, yaitu 1 pria dan 1 wanita. Sampel diambil secara acak dari para pemilih sebanyak 300 orang. Dari sampel tersebut ternyata 200 orang lebih memilih calon pria, 100 orang lebih memilih calon wanita. Kesimpulan apakah yang bisa diambil dari permasalahan di atas? Taraf nyata yang digunakan adalah 5%. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama, kita harus menentukan hipotesis. Hipotesis H0 yaitu P1 sama dengan P2. Calon wanita dan pria berpeluang sama untuk terpilih menjadi kepala desa. Yang H alfa yaitu P1 tidak sama dengan P2. Calon wanita dan pria tidak berpeluang sama untuk terpilih menjadi kepala desa. Yang kedua, diketahui taraf signifikasinya, yaitu alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, uji statistiknya, statistik uji menggunakan uji Chi kuadrat. Yang keempat, kriteria keputusan jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat alfa, maka H0 ditolak dan H alfa diterima.
Yang kelima, rumus Chi kuadratnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma F0 min FH kuadrat per FH. X kuadratnya yaitu Chi kuadrat, F0-nya frekuensi yang diobservasi, FH-nya frekuensi yang diharapkan. Kemudian, tabel bantu penyelesaiannya di situ terdapat pilihannya ada dua kategori, yaitu pria dan wanita, dengan F0, yaitu frekuensi yang diobservasi. Tadi kan dari permasalahan sudah dijelaskan 200 orang memilih pria dan 100 orang memilih wanita. FH-nya, frekuensi harapannya, yaitu frekuensi harapan itu idealnya harusnya sama, yaitu cara menghitungnya 1/2 dikali 300, karena totalnya 300, yaitu ketemu 150, sama-sama 150. Kemudian F0-nya dikurangi FH adalah 50 untuk pria, dan untuk wanita negatif 50. Untuk F0 min FH kuadrat ditemukan 2.500, sama-sama 2.500. Dan untuk F0 min FH kuadrat per FH 16,67, dan sama ya, 16,67 juga. Kemudian totalnya ada 33,33. X kuadrat atau Chi hitungnya adalah 33,33. dB yaitu derajat bebasnya 2 min 1. Karena di sini kategorinya cuma ada 2, yaitu pria dan wanita, maka 2 dikurangi 1. Jika ada 3, maka 3 dikurangi 1. Karena di sini cuma 2, maka 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Kemudian X kuadrat alfanya, di situ tadi taraf signifikasinya ada 0,05 dan dB-nya 1. Hasilnya ketemu 3,841. Hasilnya itu sudah ada tabelnya, tabel yang memang sudah ditentukan. Dari situ maka dapat disimpulkan Chi hitungnya atau X kuadrat hitungnya yaitu sama dengan 33,33 lebih besar X kuadrat alfanya 0,05, dan dengan derajat kebebasan 1 hasilnya 3,841, maka H0 ditolak, artinya calon wanita dan pria tidak berpeluang sama untuk terpilih menjadi kepala desa. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.